Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu pengantar materi tentang teknologi digital yang pada kesempatan kali ini saya mengambil satu tema, yaitu transformasi digital di Indonesia, tantangan dan peluang yang akan kita bincangkan ya. Jadi konteks tantangan dan peluangnya bagaimana ya, kita tentu sebagai mahasiswa juga akan terlibat di dalam proses transformasi digital ini. Nah, sebagai pengantar, nah ini ada satu perubahan paradigma ya. Seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan pertama, bahwa dengan adanya teknologi ya, dan perubahan yang sangat cepat dari teknologi yang ada itu, maka sangat mempengaruhi perubahan di dalam kehidupan kita ya, tidak hanya kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap hari, tentu lebih kepada budaya yang juga berubah, dan paradigma kita atau pola pikir kita yang juga berubah ya. Jadi perubahan paradigma itu bersifat evolutif, jadi pelan ya, tapi pasti. Dan tentunya saat ini pun kita sudah merasakan bagaimana perubahan paradigma itu. Sehari-hari kita berkecimpung dengan teknologi ya, misalnya handphone kita. Di dalam handphone kita ini banyak infrastruktur yang sudah ada ya, sudah mapan dalam bentuk apps misalnya, atau dalam bentuk aplikasi, di mana setiap aplikasi itu memberikan layanan yang berbeda antara satu dengan yang lain, dan kita pada kenyataannya beradaptasi dengan semua layanan digital di aplikasi kita, dan kita gunakan sebagai sarana komunikasi, sebagai sarana transaksi, sebagai sarana hiburan misalnya. Nah, ini semuanya kita lakukan sehari-hari. Nah, dan saat ini kita sudah tidak asing dengan semua aplikasi yang kita miliki. Nah, itulah bentuk paradigma yang berubah ya, yang bergeser dari yang lama kepada paradigma yang baru seiring dengan perkembangan teknologi. Lebih dari itu, secara mendasar ini, kalau kita melihat teori Maslow ya, ada satu gagasan bahwa teori Maslow ini sudah berkembang menjadi suatu teori yang baru ya, teori Maslow baru sebutannya. Nah, kalau teori Maslow lama ini ada 5 kebutuhan mendasar dari kehidupan manusia. Yang paling mendasar adalah food ya, makanan ya, dan tempat tinggal. Kemudian keamanan ya, merasa aman, ini menjadi bagian dari kebutuhan mendasar kita. Kemudian cinta dan rasa memiliki ya, kemudian perhatian ya, self esteem, dan juga aktualisasi diri. Ini yang paling puncak. Tetapi ternyata ini setelah mengamati dan melihat paradigma yang berubah tadi, ternyata kebutuhan kita yang paling mendasar itu tidak semata-mata hanya makanan atau tempat tinggal, tapi harus ada wifi. Nah, misalnya di tempat-tempat kita duduk ya, di kampus maupun di rumah ya, itu kalau tidak ada wifi atau tidak terkoneksi dengan wifi, itu rasanya pasti ada yang kurang. Nah, ini ada yang asing, kita merasa terpinggirkan dari dunia. Nah, itu. Nah, kenyataannya seperti itu. Jadi wifi menempati posisi yang paling mendasar bahkan sebelum makanan. Atau baterai life ini, baterai life. Jadi baterai kita mati ya, di HP kita, ya kehidupan kita mati. Nah, seolah-olah seperti itu. Nah, ini jadi kenyataan ini benar-benar kita rasakan, dan sadar atau tidak sadar kita benar-benar telah masuk di era ini ya, perubahan paradigma.
eh, Jack Ma telah menyatakan ini there are two big opportunities in future financial ya di dalam kehidupan mendatang. Ini ada dua peluang bagi industri finansial atau industri keuangan. Nah, yang pertama adalah online banking ya, bank online. Nah, atau segala sesuatu yang berbasis online ya dari semua industri. Kemudian atau pihak-pihak yang ada di luar industri keuangan, di luar industri perbankan yang mereka menggerakkan industri layanan keuangan berbasis online. Nah, jadi tidak melulu bank. Nah, seperti yang dikatakan Bill Gates juga, the world needed banking service but not necessarily bank. Nah, jadi tidak membutuhkan dunia membutuhkan perbankan ya, layanan perbankan, tapi tidak selalu bank mereka. Nah, inilah yang terjadi akibat adanya perubahan paradigma masyarakat berbasis pada perubahan teknologi ya, dan juga kecenderungan masyarakat yang itu dibaca oleh industri keuangan ya, sehingga industri keuangan beradaptasi atau semua orang masyarakat kita beradaptasi. Sebagian di antara mereka mengambil peluang ya, peluang terhadap teknologi yang berkembang sehingga mereka bisa melayani masyarakat seperti halnya mereka berfungsi sebagai bank, tetapi sungguhnya mereka bukanlah bank. Oke, nah selanjutnya ini terjadinya evolusi teknologi ini sudah diramalkan oleh Joseph Schumpeter ini ya pada tahun 1942. Nah, beliau lebih melihat pada kecenderungan industri. Nah, industri. Jadi ada semacam penghancuran yang bersifat evolutif, ya, evolution destruction, evolusi destruction. Jadi destruksi yang bersifat evolutif atau pelan-pelan tapi pasti. Nah, itu apa maksudnya? Jadi yang dimaksud penghancuran evolutif itu adalah satu mutasi industri, ya, mutasi industri yang tidak henti-hentinya merevolusi struktur ekonomi dari dalam, ya, dari dalam industri itu sendiri. Kemudian tidak henti-hentinya menghancurkan industri yang lama atau pemain yang lama, dan juga tidak henti-hentinya membuat sesuatu yang baru. Nah, inilah evolution destruction. Jadi muaranya adalah pada industri yang mengalami mutasi seiring dengan berjalannya waktu dan juga berkembangnya teknologi. Nah, seperti kita lihat, nah, ada di sebelah ini ada Amazon, Netflix, WhatsApp, Uber, Gojek. Nah, ini ya. Nah, ini semuanya ditopang oleh industri keuangan. Ya, mereka bahkan berdiri secara independen tanpa dukungan dari industri keuangan. Ya, sebagian yang lain ya, yang kemudian mereka mewujud dalam satu wajah yang lain yang bukan industri keuangan dan melakukan pelayanan seperti halnya industri keuangan. Baik, nah sekarang kita masuk dalam tataran konsep. Nah, saya tadi mengambil satu judul yaitu transformasi digital, ya, peluang dan tantangannya. Nah, kita berbicara konsep dulu ya. Nah, transformasi digital itu apa? Nah, maknanya apa? Ini. Nah, transformasi digital maknanya adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan yang ada di masyarakat. Nah, jadi teknologi digital yang sudah diaplikasikan, yang sudah digunakan, ya, yang sudah dipakai, sudah diadaptasi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini istilahnya transformasi digital. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengalami transformasi digital? Sudah ya. Jadi kita sudah di tengah-tengah era transformasi digital, di mana perkembangan era digital yang tiada henti ini terus berubah, terus berkembang, dan masyarakat mengikutinya. Nah, kemudian ada
pengertian yang lain dari teknologi digital itu apa? Nah, teknologi digital. Nah, teknologi digital secara bahasa adalah kompetensi digital atau penggunaan digital atau bisa diistilahkan transformasi digital. Nah, sedangkan digitasi ini adalah konversi. Ya, digitalisasi adalah proses dan transformasi digital merupakan efek dari digitasi dan digitalisasi. Nah, digitasi ini konversi dari informasi analog ke dalam bentuk digital. Nah, ini bahasa panjangnya ya dari digitasi tadi. Kemudian digitalisasi proses yang memungkinkan oleh IoT, ini adalah Internet of Things. Ya, jadi internet yang bisa mengotomasi dirinya sendiri ya, melalui program-program ya. Kemudian big data, blockchain, cryptocurrencies dan lain sebagainya. Dan transformasi digital adalah total efek digitalisasi dalam masyarakat. Jadi penggabungan antara digitasi dan digitalisasi ini membentuk transformasi digital. Nah, ada 8 teknologi penting yang saat ini mungkin sebagian dari kita sudah mengetahui, ya, sebagian dari kita mungkin baru mengetahui yang masuk dalam transformasi digital. Ini. Yang pertama adalah artificial intelligence, ya, atau AI, ya, AI. Teknologi yaitu algoritma perangkat lunak yang mengotomatisasi tugas-tugas pengambilan keputusan yang kompleks untuk meniru proses dan indera pemikiran manusia. Nah, jadi fungsinya hampir sama dengan asisten, ya, asisten manusia di mana atau bahkan pengganti manusia bisa jadi, ya, karena ke depan perkembangan artificial intelligence dapat diadopsi dalam berbagai bentuk, ya, dalam berbagai fungsinya sesuai dengan tujuan dari fungsi itu sendiri diprogram sehingga akan semakin memudahkan manusia di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada Internet of Things, IoT. Nah, ini Internet of Things ini bagian dari artificial intelligence, ya, yang dirancang dalam bentuk program-program, dalam bentuk website dan lain sebagainya yang kemudian dihubungkan dengan data misalnya. Nah, yang di situ semua rekaman data dapat otomatis tersampaikan melalui informasi berbasis internet. Kemudian ada 3D printing, ini 3D printing. Nah, jadi ini adalah satu teknologi yang berbasis pada struktur, ya, apakah struktur bangunan, apa struktur apapun ya, yang kemudian dapat dicetak, ya, dapat dibentuk secara otomatis sesuai dengan kebutuhannya. Nah, yang mungkin yang umum adalah untuk mendesain bangunan, ya, untuk mendesain bentuk kayu, ya, atau juga mungkin untuk mendesain struktur manusia, nah, atau struktur makhluk hidup misalnya, untuk merekayasa bahkan, ya, merekayasa untuk satu fungsi tertentu, apakah robot, apakah yang lain sebagainya, mobil misalnya. Nah, ini 3D printing. Nah, ini ke depan 3D printing ini juga menggabungkan berbagai teknologi, misalnya IoT ataupun artificial intelligence. Ya, robotik. Ini robotik juga sama. Saya kira ini salah satu wujud dari pengembangan berbagai teknologi, ya, yang berbasis hardware, kemudian juga bisa dimasukkan dengan berbagai software, termasuk software yang berbasis artificial intelligence maupun IoT. Blockchain. Nah, kalau blockchain ini adalah dalam bentuk transaksi digital. Nah, ini blockchain ini mewujud seringkali dalam bentuk cryptocurrency, ya, atau dalam bentuk transaksi-transaksi yang berurutan, yang sistematis, yang kemudian terbuka dan bisa diakses oleh semua orang yang memiliki akun di dalam transaksi itu. Ada drone, nah, kemudian ada virtual reality, nah, virtual reality. Kemudian ada augmented reality,
ini. Nah, jadi augmented reality ini bagian dari visual dalam virtual reality. Virtual reality ini berbasis pada alat, augmented reality ini berbasis pada artificial intelligence juga. Nah, ke depan kedua hal ini, virtual reality dan augmented reality ini dapat digabungkan. Jadi benar-benar menyatukan antara dunia maya dengan dunia nyata, sehingga kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia yang memiliki semua kepentingan dalam pekerjaan misalnya, dapat terbantu dengan mudah dengan hadirnya penggabungan antara virtual reality dan augmented reality ini, atau disebut mixed reality. Oke, kemudian kita berbicara efek ini. Apa efek transformasi digital di dalam kehidupan kita? Nah, tentu ada beberapa poin dalam dunia bisnis. Nah, sudah sangat jelas ya. Dunia bisnis adalah yang paling cepat beradaptasi dengan transformasi digital. Kenyataannya semua alat ya, semua layanan ya, semua tempat itu sudah berbasis digital. Nah, ini yang pertama. Jadi bisnis ini adalah yang paling cepat. Kemudian lifestyle ini dalam kehidupan kita, gaya hidup dan sebagainya ini tentu sangat memiliki dampak ya. Kemudian pendidikan kita, nah, kesehatan dan lain sebagainya. Nah, beberapa perubahan di dalam masyarakat ini diakibatkan oleh revolusi industri yang keempat ya, cyberspace system ya, atau IoT ya, cloud computing. Ini beberapa teknologi yang berkembang juga ya. Ada cloud computing, broadband ya, kemudian sophisticated algorithm atau artificial intelligence ya. Jadi algoritma yang bersifat rumit ini dalam program-program artificial intelligence. Kemudian tren perkembangan teknologi ini bagian dari akibat munculnya teknologi, maka perubahan-perubahan dalam kehidupan kita terjadi. Nah, sekarang permasalahannya apa ya? Nah, ada dua dampak yang diakibatkan ini secara umum saja ya, oleh hadirnya teknologi atau perkembangan teknologi. Nah, istilahnya dampak broadband ya, broadband efeknya. Nah, broadband efek itu ada istilahnya yang dampak negatif dan positif ya, saling berhubungan ini, negatif dan positif ini. Nah, yang positif adalah ada beberapa budaya yang muncul ya, atau ya paradigma tadi kalau saya katakan, yang kemudian hadirnya teknologi dapat membantu beberapa hal. Nah, termasuk increasing productivity ya, improve communication ya, reduce cost ya. Jadi produktivitas meningkat, komunikasi semakin intensif, biaya-biaya di dalam produksi, di dalam marketing misalnya itu semakin terkurangi, economic growth, social benefits, kemudian user driven innovation creates better products and service ya. Jadi inovasi yang membentuk pola-pola produksi dan pelayanan ya, atau dan lain sebagainya ini. Nah, ini beberapa dampak positif ya. Tetapi juga kita menyadari bersamaan dengan adanya dampak positif itu ada negatif impact-nya. Nah, termasuk di dalamnya disruptive innovation can potentially endanger job and world industries ya. Jelas kita menjadi sadar ya bahwa akan ada sebagian pola-pola dalam kehidupan, dalam pekerjaan misalnya, itu akan hilang, yang kemudian tergantikan dengan pola teknologi ya. Pola teknologi ini kan teknologi suatu hal yang baru, jadi memiliki pola yang baru dan memberikan kemudahan tentunya, sehingga akan mendisrupsi. Nah, kemudian ada cybercrime ya, cyberterrorism, fraud ya, pornografi, hoax, and more important products etc ya. Nah, ini jadi ada dua dampak di mana
tentu kita menginginkan dengan hadirnya teknologi atau transformasi digital ini, hal-hal yang positif ini muncul dan benar-benar terrealisasi, kita rasakan, dimana seiring dengan munculnya hal yang positif, kita berupaya untuk mengurangi dampak-dampak yang negatif ini. Nah kemudian ini bagian dari tantangan yang lain ya, selain juga efek double broadband tadi, jadi dua dampak yang berseberangan, positif dan negatif. Ini juga dengan hadirnya transformasi digital muncul satu tantangan yang lain yang berkaitan dengan kehidupan manusia ya, dalam pekerjaannya. Dengan hadirnya industri 4.0, replace or create of job. Jadi ini apakah mengganti pekerjaan atau mengkreasikan pekerjaan baru. Nah, ini digambarkan ada pelamar kerja ya, yang itu sebagian manusia, sebagian robot. Nah, apakah benar-benar teknologi dapat merubah pekerjaan manusia? Nah, kenyataan yang terjadi, nah ini ada digital talent war ya ini ya. Jadi berbagai perusahaan-perusahaan besar utamanya ini masih membutuhkan manusia, masih membutuhkan tenaga manusia, pikiran manusia. Tetapi tenaga, pikiran dan keterampilan itu tidak lagi kemudian dalam bidang misalnya marketing, dalam bidang misalnya meng-hire sumber daya manusia, misalnya kemampuan sebagai bankir dan sebagainya, tidak, tapi lebih banyak kemampuan di dalam bidang teknologi. Nah ini kompetensi di bidang teknologi. Nah kenapa seperti itu? Karena memang banyak perusahaan dan industri saat ini yang berkembang, yang ingin kemudian beradaptasi dengan dunia baru yaitu dunia teknologi, sehingga membutuhkan talenta-talenta atau orang-orang yang kompeten di bidang teknologi itu. Nah inilah yang sedang terjadi ya. Seperti hanya Gojek, ini juga bahkan karena di Indonesia ini kekurangan orang yang berkompetensi dalam bidang programmer misalnya, maka mengambil orang India sebagai programmer. Nah di sini kemudian Pak Jokowi juga menekankan pada Indonesia, pada masyarakat kita, bahwa ada digital talent gap. Nah, bahwa di Indonesia ini kekurangan talenta digital, kekurangan orang-orang yang mampu di bidang digital. Nah, problemnya adalah bahwa pendidikan kita hanya 51% ini mendominasi lulusan SD. Jadi kita masih didominasi oleh pendidikan yang rendah. Nah, ini yang pertama. Nah, itulah yang kemudian menjadi problem, bahwa paradigma kita di dalam mengembangkan kemampuan, utamanya kemampuan di bidang digital, itu rendah. Nah, ini. Dan ini yang disampaikan oleh Pak Rudiantara ya, Menkominfo RI, bahwa setiap tahun kita harus memompa 600.000 digital talent tambahan ke Indonesia. Jadi karena Indonesia ini negara yang besar, negara yang juga sudah melek digital ya, kita sudah berkembang. Kalau dalam perhitungan statistik kita paling cepat ya di antara negara-negara yang lain yang mengadaptasikan diri kita dan industri-industri di Indonesia ini dengan era digital. Maka kebutuhan akan talenta digital ini setiap tahun dihitung sampai 600.000. Nah, misalnya 600.000 itu tidak dicukupi dari negara Indonesia sendiri, dari tenaga kerja Indonesia, maka tentu akan mengambil dari tenaga di luar Indonesia. Nah, ini ya, jadi pada intinya bukan menggantikan pekerjaan manusia, tapi ada pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul, dan bisa jadi itu kemudian pekerjaan lama menjadi tidak relevan. Nah, jadi secara pelan tapi pasti pola-pola kehidupan dan perkembangan teknologi yang ada ini akan menggantikan tadi, ya akan menggantikan. Nah, jadi orang yang mampu, jadi kalau di dalam di tahun 2015 ya, nah dibandingkan dengan tahun 2020,
orang di tahun 2015 ini harus mereka orang yang kritis, yang mampu manage, ya, negosiator, punya quality control yang baik, punya kemampuan memutuskan. Jadi di bidang manajemen lebih banyak. Jadi kemampuan human. Ya. Nah, tapi kemudian di tahun 2020 ini beda lagi, bahwa di samping mereka punya kemampuan di bidang manajerial, mereka juga harus punya creativity, ya, critical thinking. Nah, kemudian cognitive flexibility, ya. Ya, jadi yang paling pertama adalah complex problem solving, ini sama. Ya, ini masih menduduki peringkat 1. Yang kedua critical thinking. Critical thinking awalnya tahun 2015 menduduki peringkat 4, di tahun 2020 ini nomor 2. Nah, creativity yang awalnya nomor 10 di tahun 2015 menduduki peringkat nomor 3. Nah, inilah yang dibutuhkan oleh tenaga kerja era sekarang. Nah, kenapa harus ada creativity? Kenapa harus ada critical thinking? Karena yang dimainkan adalah teknologi. Orang lebih banyak mengkreasikan berbagai bentuk-bentuk teknologi baru yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk industri, sehingga tidak lagi dibutuhkan orang yang membutuhkan talenta, misalnya melakukan keputusan di dalam organisasi, melakukan sistem manajerial yang baik dalam organisasi, itu tidak lagi menjadi prioritas utama. Nah, maka kemudian ini SDM yang dibutuhkan IoT architect, ya, data analis, UX designer, dan lain-lain sebagainya. Nah, peluang kita apa? Nah, ini peluang kita. Nah, dari tantangan itu kita memiliki peluang. Yang pertama bahwa di Indonesia ini pemerintah kita utamanya masih dikatakan kurang efisien dalam menciptakan teknologi baru. Nah, masih banyak kebutuhan akan teknologi yang harus dikembangkan yang lebih efisien, lebih terintegrasi dalam melayani masyarakat, utamanya di kementerian, lembaga, dan direktorat, ya. Nah, ini di sini cenderung kita lihat adanya parsial teknologi yang dikembangkan sehingga tidak terkoneksi antara satu dengan yang lain, tidak bisa satu pintu, yang itu tentu disebabkan oleh talenta digital kita yang masih minim. Nah, ini menjadi peluang kita ke depan. Misalnya kita mampu mengembangkan diri kita di dalam bidang teknologi, ya, tidak hanya tahu tapi juga mempraktekannya misalnya. Nah, ini juga ke depan akan dapat bermanfaat. Kemudian kebijakan peraturan presiden, ya, Perpres SPBE diinisiasi oleh Wantiknas, ya, Kemenpan RB mulai akhir tahun 2013, bahwa Perpres SPBE diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan e-governance. Nah, jadi misi utamanya adalah bahwa perkembangan teknologi atau dalam konteks ini peraturan Perpres nomor 95 tahun 2018 ini adalah pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini yang paling utama tujuannya adalah untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas serta tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, seperti yang dikatakan saya katakan di awal tadi, bahwa teknologi berkembang ini mewujudkan efisiensi, betul, ya, untuk mewujudkan tata kelola, untuk mewujudkan layanan yang baik, ya, yang paling lengkap. Teknologi yang dihadirkan kepada masyarakat untuk melayani, maka itulah yang paling baik tata kelolanya. Nah, pemerintah kita sudah mulai menyadari, yang membuat sebuah aturan, dan saat ini masih dalam proses pengembangan. Kemudian juga ada Perpres nomor 96 tahun 2014 tentang rencana pita lebar Indonesia. Ini pengembangan infrastruktur. Ya, jadi dalam pita lebar Indonesia ini ada e-governance, e-health, e-education, e-procurement, dan e-logistik. Nah, ini pengembangan infrastruktur ke depan berbasis elektronik. Nah, berkaitan dengan pertumbuhan digitalis Indonesia yang tercepat, ya, saat ini dibandingkan beberapa negara. Nomor 2 India, nomor 1 Indonesia. Nah, tetapi kemudian yang terjadi bahwa
tenaga kerja kita lebih banyak diambil oleh orang-orang India ini. Nah, orang-orang India. Karena kenapa? Ya, orang India sudah menyiapkan tenaga kerja sejak lama yang berbasis pada digitalisasi. Ya, sedangkan mereka juga belajar dari negara-negara maju, dari Amerika, dari Eropa, yang kemudian pada suatu hari akan siap untuk bekerja dimanapun berada, yang kemudian mereka dapat mengadaptasikan pola pekerjaannya berdasarkan pada perkembangan era teknologi. Nah, inilah yang kemudian menjadi tantangan kita ya, dan termasuk peluang kita. Jangan kemudian kita berpangku tangan ya. Kita harus terus belajar ya, mengembangkan diri. Nah, standarisasi pengembangan kemampuan kita tidak hanya pada level lokal ataupun nasional, tapi juga harus dikembangkan pada level internasional ya, melalui sertifikasi internasional di bidang tertentu. Itulah yang perlu kita lakukan ya. Kemudian itu akan membawa kita pada persaingan di tingkat internasional ke depannya. Nah, inilah yang menjadi kenyataan baru yang nantinya akan kita hadapi di masa yang akan datang. Nah, ini termasuk proyeksi ekonomi digital di Asia Tenggara. Ya, Indonesia yang terbesar ya, karena memang kenyataan Indonesia ini sebagai satu sisi sebagai negara yang memiliki penduduk yang besar, termasuk juga memiliki talenta yang atau peluang terhadap pengembangan talenta digital yang besar juga, di samping juga memiliki kecenderungan masyarakat dalam penggunaan media digital juga yang besar karena dipengaruhi oleh masyarakat yang jumlahnya besar. Nah, kemudian digital landscape ini ya, ini saya kira sudah umum ya, penggunaan internet kita ya, masyarakat kita, mobile social media atau penggunaan mobile, HP dan sebagainya. Nah, pada tahun 2030 India surplus tenaga kerja ahli digital sebanyak 245,3 juta orang. Nah, sedangkan Indonesia kekurangan sekitar 18 juta tenaga ahli digital. Ini pada tahun 2030. Nah, ini apa yang kemudian harus kita lakukan? Jangan kemudian kita menonton ya. Kita menonton di negeri sendiri sedangkan yang bekerja adalah orang asing. Nah, kita harus berkembang, harus memompa diri, harus mengasah diri supaya kita bisa bersaing dengan masyarakat luar negeri, utamanya untuk dapat mengembangkan industri-industri yang berbasis pada digitalisasi. Nah, saya kira itu. Sebagai penutup, saat ini Indonesia sedang bertransformasi digital, ya, peningkatan signifikan jumlah pengguna internet, mobile, sosial media dan lain sebagainya. Nah, ini infrastruktur sebagai tulang punggung dan pemerataan akses broadband sudah tersedia. Ada palaparing yang dicetuskan oleh Pak Jokowi sebagai peta di dalam pengembangan infrastruktur digital kita. Kemudian potensi yang tinggi di ekonomi digital Indonesia, perlunya pencegahan dan antisipasi dampak negatif broadband dan pengembangan ekosistem talenta digital di Indonesia. Jadi kita sebagai SDM yang diarahkan pada pengembangan talenta digital juga harus berkolaborasi, berkoneksi dengan ekosistem yang lain, pihak-pihak yang lain, misalnya apakah perusahaan, apakah pelaku, apakah organisasi yang juga concern di bidang pengembangan digital, sehingga kita mampu terus secara cepat mengembangkan kompetensi digital kita. Saya kira itu untuk pengantar, sekaligus motivasi bagi kita membuka cakrawala pengetahuan kita di dalam mengembangkan diri, khususnya di dalam melek digital ya, di dalam mengasah kemampuan digital kita untuk ke depan, karena sesungguhnya ini yang juga penting ya dalam kehidupan kita untuk kemudian mengantisipasi terjadinya kekurangan tenaga digital talenta digital di Indonesia dan jangan sampai dimasuki oleh orang asing. Nah, kita harus memiliki peran di negeri kita sendiri ya. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.